Sistem manajemen inventaris toko dengan anggota. Nama saya Andi Kalifta. Saya Ilham Junandarianto. Sabrina Artanti. Indonesia Salsabila. Dengan semakin berkembang teknologi, proses pencatatan dan pelacakan inventaris ini dapat dilakukan secara digital melalui sistem informasi yang terintegrasi. Sistem manajemen inventaris toko ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam mengelola data produk, stok barang, transaksi masuk dan keluar, serta menghasilkan laporan yang akurat dan real time. Ada dua hal, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, mencakup fitur dan fungsi utama yang harus dimiliki sistem agar berguna secara efektif. Yang pertama adalah manajemen produk, yaitu menambah, mengedit dan menghapus data produk, menyediakan kategori dan subkategori produk, menyediakan fitur pencarian dan filter produk. Yang kedua adalah manajemen stok, melacak jumlah stok barang secara real time, mengatur peringatan stok minimum dan mencatat mutasi barang. Yang ketiga yaitu manajemen supplier, menyimpan data supplier, mencatat transaksi pembelian dari supplier. Yang keempat yaitu manajemen penjualan, yaitu mencatat transaksi penjualan, mengelola retur barang dan refund. Yang kelima yaitu pelaporan dan analisis, laporan stok barang, laporan penjualan harian, bulanan dan tahunan, dan laporan pembelian dan pengeluaran. Dan terakhir yaitu manajemen penggunaan dan hak akses, yaitu sistem login dengan autentikasi dan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna. Yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional, yaitu ada keamanan. Sistem harus memiliki enkripsi data pengguna, menerapkan autentikasi multifaktor jika diperlukan. Yaitu kedua yaitu kinerja dan kecepatan, yaitu respon sistem harus cepat dengan waktu pemrosesan yang maksimal di bawah 2 detik untuk transaksi standar dan harus mampu menangani banyak transaksi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa. Lalu ketiga yaitu skalabilitas, sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah produk, transaksi dan kegunaan tanpa degradasi kinerja. Yang keempat yaitu reliabilitas dan ketersediaan. Sistem harus memiliki uptime minimal 99% dan sistem harus memiliki mekanisme pemulihan data jika terjadi kegagalan. Yang kelima yaitu antar muka pengguna, tampilan harus user friendly dan mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dan mendukung berbagai perangkat. Dan terakhir integrasi dengan sistem lain, yaitu dapat terhubung dengan sistem POS dan bisa diintegrasikan dengan software akuntansi atau sistem ERP jika diperlukan. Ya, diagram sequence 1, menambahkan produk. Admin mengirim permintaan ke sistem inventaris untuk menambahkan produk baru. Sistem inventaris memvalidasi dan data produk dan meneruskan permintaan ke database untuk menyimpannya. Database mengonfirmasi penyimpanan, lalu sistem inventaris memberi respon sukses ke admin. 2. Memperbarui stok. Admin mengirim permintaan untuk memperbarui stok produk. Sistem inventaris memeriksa ketersediaan produk dan memperbarui jumlah stok di database. Database mengonfirmasi perubahan, lalu sistem inventaris memberi respon ke admin. 3. Menghasilkan laporan inventaris. Admin meminta laporan inventaris. Sistem inventaris mengambil data dari database, mengolahnya, lalu mengirim laporan ke admin dalam bentuk tampilan atau file. Arsitektur sistem menggunakan model 3 lapis 3-tier arsitektur untuk memastikan skalabilitas, keamanan dan kemudahan pemeliharaan. Lapisan arsitektur presentation layer front-end digunakan oleh pengguna, admin, dan staf toko untuk berinteraksi dengan sistem berupa aplikasi web atau desktop yang menyediakan antarmuka pengguna UI, teknologi React.js, Vue.js, HTML atau CSS atau PHP jika berbasis desktop. Aplikasi layer backend berfungsi sebagai penghubung antara front-end dan database, mengelola aplikasi bisnis, validasi data dan proses transaksi. API dapat digunakan untuk
komunikasi dengan frontend, teknologi Node.js, Express, Django atau Flash. Data layer, database, menyimpan data produk, stok, transaksi, dan pengguna. Basis data relasional seperti Postgres, SQL, MySQL atau SQLite dapat dikombinasikan dengan NoSQL seperti MongoDB jika perlu fleksibilitas tinggi. Komponen utama dalam sistem: 1. Manajemen produk, menambah, mengedit, dan menghapus produk dalam inventaris, menyimpan data harga, kategori, dan deskripsi produk. Manajemen stok, melacak jumlah stok produk di gudang dan toko, memberikan notifikasi jika stok hampir habis. Manajemen transaksi, mencatat pembelian dan penjualan produk, memastikan stok diperbarui secara otomatis setelah transaksi. Laporan dan analisis, menyediakan laporan inventaris, penjualan, dan tren stok, bisa dalam bentuk grafik atau file yang dapat diunduh PDF atau Excel. Keamanan dan akses, sistem login dan otomatisasi berbasis role, admin, kasir, gudang, menggunakan JWT atau OAuth untuk autentikasi. Kelas pertama ada produk, isinya ada ID produk, nama, kategori, harga tabel, harga jual, dan juga stok. Yang kedua ada transaksi detail, isinya yaitu ID detail, jumlah, sama subtotal. Yang ketiga ada pemasuk. Pertama ada ID pemasuk, ada nama, alamat, sama telepon. Yang keempat ada transaksi beli, isinya yaitu ada ID transaksi, tanggal, total, sama pemasuk. Yang kelima ada transaksi jual, ada ID transaksi, username, password, dan role. Yang terakhir ada pengguna, isinya ID user, username, password, dan juga role. Seterusnya ada diagram use case. Aktornya itu ada apa saja? Yang pertama, admin memiliki akses penuh ke semua fitur sistem. Yang kedua, petugas gudang juga memiliki akses ke sebagian besar fitur seperti barang masuk, barang keluar, laporan, dan supplier. Terus use case-nya atau fungsi sistem. Yang pertama ada login. Semua fungsi lain bergantung pada proses login, terlihat dari relasi include. Artinya sebelum mengakses fitur lain, pengguna harus login terlebih dahulu. Terus ada kelola produk, mengelola data barang yang ada di gudang, tambah, ubah, hapus data produk, diakses oleh admin dan petugas gudang. Terus ada cek stok, melihat stok barang yang tersedia, diakses oleh admin dan petugas gudang. Barang masuk, mencatat barang baru datang dari supplier, diakses oleh admin dan petugas gudang. Barang keluar, mencatat barang yang keluar dari gudang, penjualan, distribusi, dan lain-lain, diakses oleh admin dan petugas gudang. Terus laporan, menampilkan laporan data stok, transaksi barang masuk atau keluar, diakses oleh admin dan petugas gudang. Terus yang kedua ada supplier, mengelola data supplier, diakses oleh admin dan petugas gudang. Relasi include, setiap use case fitur menyertakan proses login terlebih dahulu. Makna include, fitur ini selalu menyertakan use case yang disambungkan. Jadi sebelum melakukan aktivitas seperti barang masuk, pengguna harus login terlebih dahulu. Mulanya yaitu sistem manajemen inventaris merupakan komponen penting dalam operasional sebuah toko melalui pengelolaan inventaris yang terstruktur, efisien, dan akurat. Sebuah usaha dapat memastikan bahwa ketersediaan barang selalu berada dalam kondisi optimal, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Penggunaan sistem yang tepat tidak hanya mempermudah proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Implementasi sistem manajemen inventaris toko merupakan langkah menuju modernisasi usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing toko di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pelaku usaha, khususnya pemilik toko, untuk mulai mempertimbangkan dan menerapkan sistem manajemen inventaris yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas usaha mereka. Sekian dari
dari kami kurang